Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nubrehaden dengan NIM 202111137 kelas Hukum Ekonomi Syariah 3D. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu ini. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Hanif Al-Hakim sebagai dosen pengampu filsafat hukum Islam dan semua teman-teman saya yang saya sayangi. Di sini saya akan membahas tentang sejarah hukum Islam, pandangan pakar hukum Islam. A. Konsep formal substantif hukum Islam. Konsep Islam ialah konsep-konsep yang berasal dari sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijtihad atau pemikiran para ulama, dan juga tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah kedua pembahasan hukum Islam. Pemikiran hukum Islam yang dikaji sangat jauh dari dimensi teologis. Ia hanya bersifat yudisial semata, sehingga sangat berkesimpulan bahwa hukum Islam dimulai pada akhir pemerintahan Umayyah dalam pengertian hukum bersifat teknis. Ia juga tidak konsisten dengan istilah-istilah yang digunakan olehnya. Menurut ilmu hukum, terdapat berbagai makna hukum. Surjono, Sukanto, dan Mustafa Abdullah merumuskan hukum dengan 9 arti, yaitu: yang pertama, hukum dalam ilmu atau pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur dan ajak. Yang terakhir, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam, meliputi aspek keyakinan moral dan hukum. Sementara fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut. Pandangan hukum dikaji oleh Syekh secara prinsipil bahwa hukum Islam memiliki 2 dimensi, yaitu dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Secara terminologi, pemikiran Syekh mengalami dinamika, tetapi secara substansial, hukum Islam di mata Syekh harus memiliki sifat teknis dan formal. Syekh cenderung berpikir praktis semata, tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan kesepakatan ijtihad para ulama, dan juga Syekh tidak merinci asal-usul kata syariah atau fikih secara utuh. B. Konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Syekh berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Bahwa dalam realitas sistem hukum Islam memiliki keefektifan yang sangat besar dan penting, yaitu adat atau tradisi pra-Islam dapat dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sebagai sumber hukum sekunder. Jadi, adat yang ada pada masa Nabi, baik yang berasal dari Nabi sendiri atau dari adat lain yang berasal dari tradisi berbagai daerah Islam, sebagai suatu sumber untuk memformulasikan hukum-hukum sebagai pemikiran Syekh. Penerimaan praktek-praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan fleksibilitas ke dalam kerangka pikir hukum Islam. Hukum sakral haruslah mampu menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan.
sumber hukum yang merupakan persoalan polemik antara ahli ilmu tasawuf dan ahli fikih. Pendapat dari Syekh bahwa periode hukum Islam dimulai pada awal abad 2 Hijriah, pertama pada masa akhir pemerintahan Umayyah. C. Konsepsi metode penggalian hukum Islam. Dalam menganalisis metode pemikiran hukum Islam, Syekh menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan teologi, filsafat atau filsafat hukum Islam, sejarah, dan ilmu-ilmu Islam. Objek teoritis filsafat hukum Islam adalah objek kajian yang merupakan teori hukum Islam, meliputi yang pertama, prinsip-prinsip hukum Islam, yang kedua, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam, yang ketiga, tujuan hukum Islam, yang keempat, asas-asas hukum Islam, yang kelima, kaidah-kaidah hukum Islam. Mempelajari sejarah hukum Islam berarti tidak melakukan langkah awal dalam mengkonstruksi pemikiran ulama klasik, dan pada saat yang sama kita juga melakukan langkah awal dan dalam mentransformasikannya sehingga kemaslahatan manusia senantiasa terpelihara. Jadi, dalam penggalian hukum Islam tidak hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana dilakukan oleh Syekh, yakni pendekatan sejarah dan ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini sosiologi hukum, tetapi perlu pendekatan yang komprehensif yang melibatkan semua pendekatan seperti pendekatan teologi, filsafat, dan ilmu-ilmu sosial. Di samping secara spesifik didekati pula dengan dua pendekatan bahasa dan maqasid syariah. Sekian dari penjelasan yang saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga sedikit ilmu yang telah saya berikan bisa bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.